Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan melanjut pelajaran kitab Wahyu. Dan sekarang pada jemaat yang kelima, jemaat Sardis. Saudara bisa baca dalam Wahyu pasal 3 ayat 1-6. Penampilan Tuhan buat jemaat Sardis ini menyatakan di ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia. 1. Yang memiliki ketujuh roh Allah, dan 2 memiliki ketujuh bintang itu. Saudara ya, untuk jemaat ini saudara, Tuhan langsung berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi jemaat ini adalah jemaat yang bekerja beraktivitas. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ya saudara ya, lalu bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara, Tuhan berkata tidak satu pun pekerjaanmu yang sempurna. Kata sempurna itu berkaitan dengan Tuhan memegang ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Sebab angka 7 itu adalah angka sempurna. Kenapa saudara? Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Setelah hari ke-7, karena sudah selesai, sudah sempurna, Tuhan berhenti pada hari ke-7. Jadi saudara, Tuhan bilang bahwa engkau ini bekerja, tapi tidak ada satupun pekerjaanmu aku lihat sempurna. Ya, saudara perhatikan, ini kaitannya dengan Tuhan pemegang 7 roh Allah, kaitannya dengan roh Allah. Jemaat ini berkata bahwa mereka ini hidup, mereka beraktivitas, mereka bersosial, mereka bisa lakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan aktivitas mereka semakin meningkat. Tetapi Tuhan bilang kamu mati. Nah saudara, Yohanes 6 ayat 63 menyebut begini, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah saudara, jadi kalau jemaat ini adalah jemaat yang menurut mereka dan menurut anggapan manusia mungkin aktivitasnya bagus, meningkat, saudara ya. Tetapi mereka Tuhan bilang mati. Kenapa? Nggak ada roh, nggak ada pekerjaan roh. Itulah yang di mata Tuhan, bahkan sampai pun mereka bekerja yang kelihatannya bagus, tapi satu pun di mata Tuhan tidak sempurna. Sebab yang mampu menyempurnakan pekerjaan atau pelayanan kita adalah Roh Kudus. Mereka percaya kepada oknum Roh Kudus, tapi mereka tidak mau terlibat dalam pekerjaan roh, dan mereka tidak mau meluaskan pekerjaan roh bekerja dalam gereja mereka. Jadi aktivitas mereka itu bisa bergerak, bisa beraktivitas, bisa meningkat. Kenapa? Karena mereka bergerak dengan program dan sistem. Ada banyak program dan sistem yang bagus yang dipikirkan sama mereka semua, lalu kemudian dituangkan, nanti di ide, di lain sebagainya, dibuatlah program, digerakkanlah seluruh jemaat, dan semua bergerak, semua oke. Lalu dikawallah program-program itu, saudara. Tapi Tuhan bilang kelihatannya hidup, tapi mati karena tidak ada terlibat Roh Kudus di situ, tidak ada pekerjaan roh di situ. Ya, karena rohlah yang memberi hidup, saudara. Lalu bagaimana kalau cara ibadah mereka? Yesaya 29 ayat 13 sampai 14. Dan Tuhan berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, saudara, tapi perhatikan, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Nah, saudara, mari kita melihat kita ini hidup dalam perjanjian baru. Memang ada perjanjian lama dan sekarang perjanjian baru. Karena kita berkaitan dengan hal-hal yang rohani, misalnya ibadah, pelayanan rohani, maka juga pelayan-pelayan yang hidup di dalam perjanjian baru ini seperti apa, saudara? Kita melihat pelayanan perjanjian lama seperti apa, pelayanan perjanjian baru seperti apa. Paulus menerangkan, Paulus adalah orang yang ahli dalam Taurat. Dia adalah seorang yang memahami tentang Taurat, saudara. Dan dia ungkapkan di dalam 2 Korintus 3 ayat 6.
ialah Yesuslah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, bagaimana yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Itu pelayan perjanjian baru adalah tidak berpatok pada harafiah hukum yang tertulis pelayanannya, tetapi dari roh. Pelayanan perjanjian baru itu adalah pelayanan roh yang melibatkan Roh Kudus bekerja, yang meluaskan pekerjaan Roh Kudus. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Surah Alkitab ini sudah menjadi hukum Tuhan. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di perjanjian baru ini juga tertulis hukum-hukumnya, saudara, atau aturan. Tertulis semua. Tetapi kalau kita hanya membaca dan kemudian tidak di dalamnya tidak ada kegerakan Roh Kudus, tidak ada pekerjaan Roh Kudus, maka Tuhan bilang semuanya menjadi harafiah saja yang hanya isinya cuma pengetahuan, informasi. Beda dengan pekerjaan roh, saudara. Dan ingatlah, Tuhan bilang, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena gereja ini, saudara, atau pada saat Tuhan melahirkan gereja, jemaat, itu dimulai dari pekerjaan Roh Kudus. Waktu Petrus berkhotbah, itu bukan karena dia mungkin nggak tahu banyak tentang hukum tertulis, karena Petrus bukan seorang imam. Tetapi Roh Kudus bekerja dalam dirinya, dan apa yang disampaikan itu adalah karya Roh Kudus. Waktu dia mengerjakan kesembuhan itu juga adalah karya Roh Kudus. Dan itu terus terjadi sampai sekarang. Adanya mujizat, adanya pekerjaan Tuhan, adanya nubuatan, adanya penglihatan, adanya semua itu karena pekerjaan Roh Kudus, saudara. Dan itu harus diterima oleh gereja. Apalagi ada 5 jawatan roh untuk pembangunan tubuh Kristus. Tapi untuk jemaat Sardis, mereka tidak menerima itu semua. Mereka memakai program, memakai sistem. Mereka menolak pekerjaan Roh Kudus. Mereka menolak bahasa roh, itu dimulai startnya dari bahasa roh. Dan mereka bergerak. Tapi Tuhan bilang mati. Saudara, mari kita lihat. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan kepada mereka kalau tidak bertobat, begini kata Tuhan. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, perhatikan, Tuhan itu kedatangannya seperti pencuri. Nah, kalau pencuri datang itu nggak di terang hari, saudara. Pencuri datang itu di malam hari atau di suasana kegelapan supaya mengambil kelengahan orang. Saudara, itu sebabnya Tuhan bilang berjaga. Ya, berjaga sebab Tuhan bilang kalau kamu tidak berjaga-jaga maka tiba-tiba Tuhan datang seperti pencuri. Artinya mereka ketinggalan, mereka kecolongan. Saudara ya, perhatikan baik-baik. Karena suasananya gelap, maka kita harus ada cahaya, saudara. Seperti hanya 10 gadis. 10 gadis ini, saudara, ada yang bijaksana. Yang bijaksana adalah mereka menyiapkan pelita yang sudah menyala dan minyak cadangan. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana. Nah, 5 gadis yang bodoh menyiapkan pelita yang ada apinya menyala nih. Saudara ya, tetapi kemudian mereka tidak membawa minyak cadangan. Tuhan bilang, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ini adalah pernyataan seperti gadis bodoh. Mereka mengalami pengalaman yang mengatakan begini, Matius 25 ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Tuhan bilang kepada jemaat Sardis, kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati atau padam. Pelita kami hampir padam. Saudara ya. Nah, saudara perhatikan pada saat gadis-gadis yang bodoh ini beli itu artinya menghargai kembali, bertobatlah dan hargai kembali di pekerjaan roh. Tetapi mereka terlambat, saudara. Saat mereka membeli minyak,
mempelai datang, gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana masuk di dalam pesta mempelai, mereka ketinggalan yang 5 gadis bodoh. Jadi itulah terjadi kecurian, kecolongan, saudara ya. Kedatangan Tuhan seperti pencuri yang tidak diduga-duga dan tidak diduga-duga. Dan bagaimana kata firman Tuhan? Telah Tuhan ungkapkan semua sebenarnya. 1 Tesalonika 5 ayat 3 sampai 6. Apabila mereka mengatakan, ini keadaan nanti seperti pencuri ini ya, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Kenapa? Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang seperti gadis yang bijaksana, saudara. Mereka punya minyak. Minyak itulah pekerjaan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Pada saat pelita mereka juga hampir padam, tetapi mereka menuang minyak menjadi menyala kembali. Jadi tidak pernah keberadaan dari gadis yang bijaksana ini pelitanya padam, mereka terang terus. Nah itu sebabnya kamu ini adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Keberadaannya saudara, pada saat nanti semuanya dalam keadaan damai. COVID-19, virus corona ini yang menggegerkan dunia, ini belum apa-apa. Semua orang malah sekarang sedang berjaga-jaga. Semua orang sekarang sedang ketakutan. Kedatangan Tuhan ini bukan sekarang. Bukan mendekatnya sekarang. Nanti kalau keadaan semua aman, damai, nah itu mesti hati-hati. Nah, kalau sekarang semua orang sedang bangun, sedang sadar, sedang menjerit, sedang nangis, sedang mohon ampun, saudara ya. Di jalan-jalan raya bahkan, wah. Jadi Tuhan belum datang mendekat ini, saudara. Tapi nanti, kalau keadaannya damai, tenang, saudara, itu yang mesti hati-hati buat kita. Tapi kalau jemaat Sardis yang nggak meresponi ini. Tetapi Tuhan bilang juga, kecuali ada jemaat Sardis, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya dengan keberadaan ini, saudara ya. Makanya ini ada reformasi dari gereja-gereja yang keberadaan seperti jemaat ini, reformasi mereka. Mereka kembali kepada Tuhan, mereka kemudian penuh dengan Roh Kudus, mereka mau terlibat dalam pekerjaan Roh Kudus, mereka hidup kembali secara roh, tapi ya saudara ya, ini luar biasa saudara ya. Tuhan bilang, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi Roh Kuduslah sebagai meterai kita, Roh Kuduslah ini yang menjaminkan kita agar nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya apalagi kita yang sudah ada Roh Kudus, jangan padamkan roh, nyalakan terus. Sedangkan kalau kita tipikalnya kayak jemaat Sardis, Tuhan beri kesempatan bertobat dan kembali terima pekerjaan Roh Kudus. Maka Roh Kudus akan bekerja untuk setiap kita dan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberkati.